Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Farhan Ramadan. NIM saya 230401010323. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pendidikan agama untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan agama ya. Eh, Sebelumnya untuk presentasi yang saya lakukan ini sebenarnya dilakukan secara berkelompok. Namun karena pada saat itu saya berhalangan hadir, jadi saya melakukan presentasinya secara mandiri. Jadi saya coba share screen aja. Untuk presentasi yang akan saya bawakan, di sini saya akan membawa keseluruhan materi yang disampaikan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 1, di mana judul yang kita ambil adalah cara mengatasi masalah dan mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama. Di sini ada anggota-anggota kelompok saya. Kemudian kita mulai dengan poin-poin dari macam-macam problematika umat beragama. Di sini untuk problematika umat beragama yang terjadi yaitu ada 2, yaitu sesama agama atau umat anggota beragama yang sama dan umat agama dengan agama yang berbeda. Yang pertama yaitu yang sering terjadi di agama Islam, yaitu perbedaan mazhab atau aliran atau fanatisme yang berlebihan dari satu aliran ya. Kemudian yang kedua adanya saling mengkafirkan atau menyesatkan. Jadi karena dari sifat fanatisme itu kita seringkali mengkafirkan atau menyesatkan golongan lain ataupun ada aliran yang memang menyesatkan gitu, seperti beberapa kejadian yang pernah terjadi gitu ya. Ada dalih-dalih untuk jihad, sebenarnya itu tindakan yang kurang pantas dilakukan oleh umat beragama. Kemudian adanya kesenjangan antara ajaran dan perilaku umat, dan ini yang saat ini sering kali terjadi, yaitu ajaran yang baik tidak diterapkan dan perilaku umat jauh dari ajaran. Kemudian untuk problematika umat beragama yang berbeda, yaitu kurangnya pemahaman antar agama. Jadi pemahaman di sini lebih ke arah toleransi ya. Jadi kurang adanya toleransi antar umat beragama, kemudian perbedaan teologi dan keyakinan dasar. Kemudian adanya fanatisme dan sikap eksklusif untuk agama tertentu. Selanjutnya yaitu faktor penyebab adanya problematika dalam umat beragama. Ini kita bagi 2 juga, menjadi sesama agama dan perbedaan agama. Yang pertama kita bahas mengenai sesama agama, yaitu perbedaan pandangan dalam ibadah, hukum atau penafsiran bisa menimbulkan perdebatan dan saling menyalahkan. Jadi di sini bisa dikatakan dari golongan tertentu, ketika adanya perbedaan pandangan itu bisa menimbulkan perdebatan dan saling menyalahkan dan juga saling merasa paling benar. Kemudian terlalu membela golongannya sendiri dan menolak pandangan kelompok lain. Jadi merasa ya yang tadi saya sebutkan, golongannya itu lebih benar dan golongan yang lain salah. Padahal itu ada di dalam satu agama. Jadi hilang dari pemahaman dasarnya dan dia merasa paling benar sendiri. Kemudian ada cara memahami kitab suci, hadis atau ajaran agama yang berbeda, sering membuat kelompok tertentu merasa bahwa hanya tafsir mereka lah yang benar. Jadi memang dalam memahami kitab suci, hadis itu terkadang ada salah tafsir, dan mungkin di agama-agama tertentu ya yang tidak bisa saya sebutkan itu ada juga beberapa ajaran yang mungkin diubah dan dia merasa benar dengan golongan yang lain di dalam satu agama yang sama. Kemudian ada yang memahami teori agama tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik sehingga menimbulkan konflik moral di internal. Jadi teorinya dia paham tapi implementasinya nggak ada, jadi tentunya akan menimbulkan konflik ya. Kemudian ada faktor penyebabnya dalam perbedaan agama, yaitu minimnya pengetahuan tentang ajaran, nilai dan tradisi agama lain, sehingga munculnya prasangka dan salah paham. Jadi seringkali ketika agama melakukan kegiatan agamanya, kegiatan rohaninya,
itu kita menilai hal tersebut itu hal yang salah atau hal yang tersesat. Jadi kita anggap itu adalah hal yang salah dan wajib kita uh, apa ya, musuhi lah kata kasarnya itu. Dan itu tentunya jadi salah paham antar umat beragama. Kemudian ada ajaran inti yang berbeda, yaitu Tuhan, ibadah, dan kitab suci. Jadi memang jika didefinisikan dari masing-masing agama itu ada sedikit perbedaan ya antara ajaran intinya, yaitu tentang Tuhan, ibadah, dan kitab suci. Dan ini kadang tidak bisa diterima atau sulit dipahami ya, di sini sulit dipahami, sulit diterima oleh umat beragama yang lain, sehingga ini menimbulkan adanya gesekan atau ya ketidakharmonisan antar umat beragama. Kemudian poin yang terakhir yaitu keyakinan kalau agama sendiri itu yang paling benar, lalu merendahkan agama lain yang pasti akan menimbulkan konflik, di mana ya terkadang di satu daerah yang agamanya itu menjadi mayoritas, terkadang dia merasa benar, kemudian dia merendahkan agama lain, ataupun tidak hanya sekedar dari mayoritas dan minoritas, sering ada juga senggolan yang merasa agama dia tuh paling benar, ajarannya yang paling benar, kemudian merasa agama lain itu salah, atau bahkan sampai ada yang menyatakan agama yang lain itu kafir. Dan itu sangat sangat memantik problematika. Kemudian ada beberapa cara mengatasi berbagai problematika umat beragama. Di sini yang pertama kita bahas mengenai sesama agama, yaitu meningkatkan pemahaman agama yang komprehensif. Jadi sumber belajar agama itu tidak hanya dari satu sumber saja. Pahami juga dari konteks sejarah, tafsir yang beragam, dan nilai moral, agar tidak mudah menyalahkan kelompok lain. Kemudian mengembangkan sikap toleransi dan kedewasaan beragama. Jadi di sini harus kita sadari bahwa perbedaan praktik ibadah atau perbedaan pendapat hukum adalah suatu hal yang wajar dalam satu agama. Ya, karena memang dalam satu agama ada saja perbedaan pendapat, ada saja perbedaan dalam pelaksanaan ibadah juga ada. Nah, jadi jangan sampai jadikan perbedaan itu alasan untuk memecah belah. Kemudian membangun dialog dan komunikasi antar kelompok. Jadi di sini melakukan diskusi, mengadakan diskusi, kajian bersama, ataupun membuat forum silaturahmi agar setiap kelompok dapat saling memahami, mengklarifikasi, atau menghapus prasangka buruk antar golongan di dalam satu agama. Kemudian kita bahas mengenai dalam perbedaan agama atau dari agama yang berbeda, itu meningkatkan pengetahuan tentang agama lain. Meningkatkan pengetahuan di sini sebenarnya bukan mengarah ke mengimani, tapi sekedar memahami apa yang menjadi aktivitas keagamaan dari agama lain, tradisi agama lain. Jadi tidak menimbulkan sedikit-sedikit menimbulkan prasangka buruk terhadap agama lain. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan sikap toleransi dan menghargai keyakinan orang lain. Sama seperti sesama agama ya. Dalam berbeda agama pun kita harus menyikapi dengan lebih toleransi. Kita hargai kepercayaan mereka, dan ya mereka juga pasti memiliki ajaran inti dan jalan ibadah yang berbeda, karena agama juga berbeda ya. Dan ya kita hargai saja, kita hormati saja, dan jadikan itu sebagai bagian dari keberagaman yang ada di negara kita ya. Kemudian kita hindari provokasi, hoax, dan ujaran kebencian. Jadi sebenarnya tidak hanya sikap kita terhadap diri sendiri ataupun kita menyikapi adanya sesuatu perbedaan, tapi kita juga misalnya ketika menerima informasi dari sosial media, nah itu tuh kita harus lebih lebih tenang supaya tidak mudah terprovokasi, dan kita juga harus lebih banyak literasi supaya tidak termakan hoax, dan kita juga harus pandai memilah informasi untuk menghindari ujaran kebencian kepada umat beragama yang berbeda. Jadi ketika ada konten yang menyudutkan suatu agama, bisa kita pilih, bisa kita filter, bisa kita saring, kita hindari adanya
ujaran kebencian ataupun kita perlu pastikan kebenaran informasinya. Dan jika memang itu menjadi suatu terjadinya penghinaan dari agama ke agama kita tuh hindari juga provokasi seperti ya sudahlah, bukan maksud kita menerima agama kita direndahkan, tapi kita hindari untuk tidak memecah belah dan biarkan urusan selebihnya itu oleh pihak yang berwajib. Berikutnya kita bahas mengenai mengapa mengembangkan pengetahuan dibutuhkan dalam menghadapi berbagai problematika umat beragama. Mengembangkan pengetahuan ini sebenarnya sangat penting dalam menghadapi problematika umat beragama, karena ilmu memberi pemahaman mendalam, membentengi dari ekstremisme, mengajarkan toleransi, dan mengintegrasikan nilai agama dengan kemajuan zaman. Jadi adanya pengetahuan ini sebenarnya membantu kita untuk lebih memahami agama lain. Jadi memahami di sini bukan mengimani, tapi hanya memahami saja, tidak menjadikan kita sebagai umat yang benci dengan agama lain dan lebih toleransi dengan agama lain. Berikutnya, ilmu mencegah pemahaman agama yang dangkal, sehingga umat tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tetapi memahami esensi dari ajaran yang dianut. Jadi dengan adanya pengetahuan, kita tidak sekedar, kalau orang bilang atau yang ramainya itu adalah Islam KTP. Jadi dia KTP-nya dia Islam, tapi ketika ditanya mengenai Islam dia tidak tahu apapun mengenai agama yang dianut. Kemudian luasnya wawasan akan membuka pikiran untuk lebih menghargai perbedaan yang menjadi kunci kerukunan dalam masyarakat. Jadi di sini ketika kita memiliki wawasan yang lebih, tentunya kita akan lebih lebih terbuka dan kita akan lebih menghargai perbedaan, sehingga ketika ada umat beragama yang baik itu satu agama namun berbeda golongan ataupun umat beragama yang memang beda agamanya, itu kita bisa hargai perbedaan tersebut, dan tentunya karena kita saling menghargai itu kita semua akan rukun. Oleh karena itu, tanpa adanya ilmu, keimanan akan kering dan agama bisa lumpuh. Sementara tanpa agama, ilmu bisa buta secara moral. Jadi kita hanya memiliki ilmu, tapi karena tidak adanya agama, jadi kita ya udah sewenang-wenangnya kita punya ilmu, kita yang berkuasa dan bisa berkuasa tanpa moral atau memikirkan orang lain gitu. Oleh karena itu, dua hal antara ilmu dan agama ini harus sejalan. Kemudian ada beberapa dampak problematika umat beragama. Yang pertama ini kita bahas mengenai antar beragama. Dampak personalnya yaitu menimbulkan trauma dan gangguan mental, kemudian rasa takut dan tidak nyaman saat di lingkungan berbeda agama. Yang mungkin ini sebagian terjadi di negara kita, di mana negara kita adalah mayoritas Muslim, mayoritas Islam, dan ada umat beragama lain yang mungkin sebelumnya ada riwayat yang tidak mengenakan terjadi pada umat agama yang berbeda, dan ini pastinya akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian dampaknya kepada lingkungan di antar agama ya, menimbulkan diskriminasi, ya semacam dikucilkan gitu ya, atau kebencian, membenci agama lain gitu ya. Kemudian adanya kurangnya kepercayaan antar umat beragama. Kemudian kita bahas mengenai sesama agama. Dampak personalnya ketika suatu umat beragama ini sesama agama tapi beda golongannya, ada saja yang ekstremisme, jadi ekstrim terhadap satu aliran, dimana ya aliran itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar juga karena dia terlalu ekstrim saja gitu ya. Dan ada juga ketakutan dalam berbicara soal agama karena ada rasa takut untuk menyampaikan, karena takutnya justru malah kamu salah, karena padahal itu dianggap salah karena adanya perbedaan golongan gitu ya. Kemudian ada dampak terhadap lingkungan, yaitu perpecahan antar kelompok dikarenakan perbedaan pendapat dan adanya ujaran kebencian dan hoax. Dan yang berikutnya yaitu dampak terhadap negara dari antar agama dan sesama agama ya. Adanya ketidakstabilan perekonomian karena adanya ketidakrukunan antara umat beragama, baik itu yang sesama agama ataupun antar agama yang berbeda, dan menimbulkan perpecahan dan kerusuhan dikarenakan perbedaan keyakinan merugikan negara.
Ini kita ambil contoh kasus ya, sebenarnya ini perbedaan agama yang perlu kita implementasikan. Jadi ada pemuda muslim di Manado yang menjadi relawan pengamanan gereja saat perayaan Natal. Jadi dari contoh yang di sini kita dapat sumbernya itu dari Detik ya. Dari contoh kasus yang ada di atas ini, ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang cara menghadapi problematika serta menjaga toleransi umat beragama, kehidupan antar umat beragama dapat berlangsung lebih damai, nyaman, dan saling menghargai. Jadi di sini karena ada seorang pemuda muslim yang menjadi relawan pengamanan gereja, yang tentunya dua agama ini nantinya akan lebih rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan tidak ada dampak-dampak yang ini nih, dampak-dampak personal antar agama yang menimbulkan trauma, gangguan mental, rasa takut, dan tidak nyaman saat lingkungan berbeda agama. Jadi semuanya kehidupan ini akan berlangsung lebih damai. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.